Semanding Podcast belakang pasar. Jadi selamat itu tempat kita ngobrol seru nih tentang sekolah dan juga hal menarik tentang Semanding. Baik lagi akhirnya di Semanding Podcast setelah kita vakum kurang lebih 1 tahun dan sekarang kita balik lagi karena kita mau menghadapi MPLS 2026. Sekarang kita nggak sendiri nih. Ada satu narasumber yang pastinya udah nggak asing bagi Sobat Semanding. Langsung saja kita panggil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Gading Rejo. Halo, gimana kabarnya Kak? Baik Kak, Alhamdulillah. Bagus deh ya, semoga selalu sehat dan semangat terus. Kayaknya sebelum kita tanya-tanya, aku mau deh kenalan dulu sama kakak. Oke, boleh banget. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adi Setia Saputra. Aku dari kelas 12-11 dan juga sekarang jabatan aku sebagai Ketua OSIS periode 2025-2026. Ini pasti Sobat Semanding udah gak asing deh sama Kak Adi ya. Terus Kak Adi tuh sekarang lagi sibuk apa sih kegiatannya nih sekarang ini? Untuk kesibukan aku sendiri, karena kemarin mengikuti beberapa lomba seperti SNK, Lomba Debat Bahasa Indonesia, dan juga mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Pringsewu tuh Kak. Ada lomba konten literasi, dan untuk kesibukan sekarang juga sebagai OSIS, kita ada membentuk kepanitiaan untuk MPLS Kak. Aduh, ngomongin MPLS, kita bakal bahas nih. Nah, supaya kita lebih kenal lagi, aku mau tanya deh. Selama di Semanding ini, kamu udah meraih prestasi apa aja, Kak? Wah, sebelumnya terima kasih ya Kak ya. Untuk meraih prestasi, alhamdulillah beberapa aku udah dapet tuh Kak. Tapi selain bilangin prestasi, aku juga pernah ngikutin beberapa kegiatan tuh Kak. Dimulai dari kegiatan yang diadakan di kabupaten ataupun tingkat provinsi, dan juga meraih juara pastinya. Contohnya saja untuk tingkat provinsi, aku pernah ngikutin kegiatan lomba debat ekonomi yang diadakan oleh FKIP Unila, dan juga untuk tingkat provinsi baru kemarin sih dapat juara 2 lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI Kak. Boleh nggak sih kasih tepuk tangan dulu buat Kak Adi? Keren banget. Kak Adi ini berarti aktif banget ya ternyata di sekolah. Nah, waktu daftar di Semanding nih tahun 2024 ya kalau nggak salah. Gimana sih perasaannya waktu daftar ke sini? Waktu aku daftar di Semanding, perasaannya deg-degannya Kak ya, karena aku takut gak keterima gitu kan. Karena termasuk Semanding ini sebagai opsi pertama aku untuk ngelanjutin jenjang yang lebih tinggi sebelum yang aku masih SMP tuh Kak. Karena selain memang jarak rumahnya ke Semanding itu gak jauh, aku juga memang udah menyukai Semanding itu semenjak aku masih SD, karena memang sering lewat gitu kan. Sangat dipersiapkan ya. Iya, betul banget Kak. Karena peminat di Semanding itu banyak banget ya, jadi deg-degan ya. Deg-degan banget karena takut kegeser gitu kan. Iya. Tapi akhirnya keterima nih. Iya Kak. Terus waktu udah keterima nih, kan pasti ada tuh MPLS ya, masuk pengenalan lingkungan sekolah. Apa aja sih yang disiapin? Untuk aku ngikutin masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun aku, itu mulai dari ada pembagian kelompok tuh Kak. Selain pembagian kelompok juga nanti aku diarahkan oleh kakak-kakak panitia, terutama kakak-kakak panitia dari OSIS ataupun MPK pada tahun itu, mulai dari mempersiapkan yel-yel ataupun sebagainya. Aku rasa aku ngikutin kegiatan MPLS itu tuh untuk melatih gimana cara aku mendapatkan relasi lebih banyak, lalu kerja sama yang lebih baik dan sebagainya itu Kak. Betul, untuk mengenal Semanding lebih dalam lagi ya. Untuk 3 tahun di Semanding itu kan nggak mudah ya, kita harus kenali sama guru-gurunya, kita harus punya adab, kita harus punya sopan santun gitu. Jadi MPLS tuh belajar supaya kita bisa lebih mengenal Semanding dan juga lebih mengenal budaya Semanding gitu ya. Betul banget Kak. Boleh nggak sih Kak ceritain apa aja yang udah didapat dari MPLS waktu itu? Kalau di tahun aku dapat beberapa tradisi yang harus aku tetap terapkan tuh Kak ya, karena ini emang butuh banget gitu sebagai kita para pelajar, terutama di Semanding. Di Semanding itu ada budaya namanya 5S tuh Kak. Itu ada senyum, salam, sapa, sopan, dan juga santun. Itu perlu diterapkan bukan cuma kepada guru ataupun orang yang kita kenal, tapi oleh teman-teman kita, lalu oleh penjaga sekolah dan sebagainya tuh Kak. Karena untuk mencerminkan kita sebagai pelajar yang memiliki sopan dan juga santun Kak. Betul, jadi nggak cuma basic manners ya, supaya kita bisa belajar menghargai orang lain juga. Iya, betul banget tuh Kak. Dan juga selain itu, di Semanding itu kita diberi arahan untuk setiap kita ingin melakukan apapun yang kita belum mengerti, kita bertanya dengan pastinya izin Kak. Seperti kita ingin membutuhkan proyektor ataupun sebagainya, kita pasti butuh yang namanya izin. Karena kita tidak bisa hanya nyelonong gitu langsung ngambil, karena kita harus punya tata krama untuk sopan santun kepada penjaga sekolah ataupun memang yang mengatur dalam hal tersebut Kak. Betul, kita juga mengucapkan terima kasih ya kepada pihak sekolah yang sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan nih selama kita di Semanding. Kak Adi sebagai ketua OSIS nih sekarang, kan masih banyak ya tanggung jawabnya di organisasi. Tapi masih aktif eskul nggak sih? Kalau untuk aktif ekskul lumayan sih Kak ya, karena emang
kita harus gimana kita udah masuk organisasi ataupun eskul itu dan membagi waktu dengan benar. Untuk eskul yang aku pernah ikutin di Semanding itu ada sekitar 3 hingga 4 sih Kak. Itu ada English Club, Log Theater, lalu ada sinematografi dan juga kemarin ikut Olimpiade Biologi Kak. Keren banget sih. Udah jadi ketua OSIS yang masih ngurusin organisasinya ya pasti repot, tapi masih aktif banget di beberapa eskul lain. Boleh nggak sih diceritain gimana nih dari pengurus OSIS biasa, terus tiba-tiba bisa jadi ketos nih? Wah, sebenarnya untuk ceritain ini capek banget ya Kak ya. Capek banget. Iya, karena pengorbanan yang aku keluarkan itu bukan cuma misalnya kayak biaya, tapi kita pikiran, tenaga dan semacam itu Kak. Karena nguras energi banget gitu. Benar. Kita tidak serta-merta hanya langsung menjadi ketua OSIS, pasti penuh dengan perjalanannya gitu. Dari pengurus OSIS yang hanya sebagai anggota, lalu lanjut untuk ngikutin tahapannya seperti ada pencalonan diri, ada debat tertutup, debat terbuka, dan juga yang terakhir adalah pemilos. Itu pemilihan ketua OSIS secara langsung, dilakukan secara di aula. Dan itu tuh bisa mencerminkan demokrasi gitu di negara ini melalui para pelajar di sekolah terlebih dahulu. Karena setiap suara itu sangatlah berharga tuh Kak. Jadi jauh dari sebelum itu tuh pasti kualitas dan kapasitas diri itu pasti diperhatikan sekali ya sebelum bisa mencalonkan diri. Iya Kak, bener banget. Coba deh Kak Adi ceritain pengalaman lucu atau konyol deh selama jadi ketua OSIS. Sebenarnya untuk pengalaman lucu atau konyol itu ada banyak ya Kak ya. Kalau ini pengalaman lucu setelah aku terpilih menjadi ketua OSIS nih Kak. Langsung di hari itu dan di jam itu juga tuh Kak. Jadi saat aku telah terpilih menjadi ketua OSIS, selain aku memberikan ucapan terima kasih kepada warga SMA 1 Gadingrejo, aku sama kakak-kakak dan juga teman-teman aku yang selaku panitia, itu aku diangkat dan digotong hingga ke kolam yang ada di samping masjid tuh Kak. Bau dong, basah Iya, bau banget. Dan aku langsung diceburin di situ Kak, kayak sebagai ucapan apa ya Kak ya. Jadi kayak aku sebagai korban, tapi itu saya rasa bukan korban untuk membuli, tapi itu lebih ke karena seneng gitu kan. Iya, aku langsung diceburin tuh Kak. Apa seremonial untuk Iya, bener ya, banget sih. Terpilih ya, setelah semua panitia juga capek, kita sebagai calon ketua OSIS juga capek, Iya. bener ya. Jadi kayak kemarin tuh waktu ngelakuin hal itu semuanya pada ketawa karena bener-bener seru banget tuh Kak. Itu sangat menertawakan penderitaan orang lain. Dan itu gak cuma aku tuh Kak, wakil-wakil aku atau bahkan ketua OSIS sebelumnya juga diceburin ke kolam itu. Itu seru banget sih, itu supaya Iya. kita nggak canggung ya, Iya, betul supaya banget, kita Kak. capeknya hilang gitu, bener banget. Tadi kan Kak Adi bilang nih di awal, selain sibuk sama prestasi, sibuk juga nyiapin buat MPLS. Apa aja sih Kak yang udah disiapin? Terus apa sih yang beda dari tahun-tahun sebelumnya nih MPLS kita? Oke Kak, boleh banget. Untuk persiapan apa aja sebagai aku ketua OSIS di SMAN 1 Gadingrejo, pastinya kemarin itu baru ada pembentukan kepanitiaan tuh Kak. Kita ada rapat di mana kita ada pembagian untuk penanggung jawab ataupun kakak pembimbing di setiap kelompoknya nanti. Selain itu, MPLS tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena MPLS tahun ini adalah MPLS ramah tuh Kak. Gak boleh ada namanya bullying ataupun kegiatan itu harus dilakukan secara ramah, gak boleh ada kekerasan verbal ataupun non verbal Kak. Jadi bener-bener ramah anak gitu. Jadi kita selalu tunggu nih calon peserta didik baru, ditunggu sama Kak Adi, kita bakal ngejalanin MPLS bareng-bareng di sini dan pasti seru banget. Iya betul banget tuh Kak. Dan sebelumnya di MPLS ini juga bakal diselipin 7 kebiasaan anak hebat tuh Kak, anak Indonesia hebat. Jadi biar membentuk karakter anak-anak yang baru daftar di SMAN 1 Gadingrejo, ngikutin MPLS, kita memperkenalkan lingkungan yang ada di SMAN 1 Gadingrejo, apa tradisinya, apa budayanya, dan juga apa kebiasaan yang dilakukan tuh Kak. Benar. Seperti upacara pagi, apel pagi, senam pagi, dan sebagainya. Dan pasti jiwa-jiwa SMP itu kan masih anak kecil banget nih, pasti transisi ke SMA itu bakal beda banget. Iya. Dan jadi kita bakal belajar bareng-bareng di MPLS tahun ini. Betul banget tuh Kak. Kak Adi boleh nggak sih jelasin sistem pembelajaran di Semanding itu gimana? Boleh tuh Kak. Untuk sistem pembelajaran di SMA 1 Gadingrejo itu full day Kak. Jadi kita berangkat di 7.00 itu harus tepat waktu karena pastinya kita biasanya bakal ngadain upacara, apel ataupun kegiatan senam ataupun juga pramuka, apel pramuka gitu kan. Nah, selain itu kita juga bakal pulang di pukul 3:30 ataupun biasanya di hari Jumat itu jam 3 juga udah pulang. Dan setelah kita pulang sekolah, setelah kita ngelaksanain kegiatan belajar mengajar, ada kerja kelompok, presentasi dan sebagainya, kita dilanjutkan dengan kegiatan ekskul tuh Kak. Boleh nggak Jadi- sih kenalin nih ekskul di Semanding itu apa aja? Oh, boleh banget tuh Kak. Untuk ekskul-ekskul yang ada di SMA 1 Gadingrejo itu
banyak banget teman-teman, sekitar ada 20 lebih mungkin, tetapi ada juga gabungan dari olimpiade-olimpiade yang ada. Dan untuk kegiatan eskul yang sering terkenal di Semanding itu, yang paling terkenal itu ada pastinya ada pramuka ataupun ambalan, lalu ada paskibra, lalu ada dance, tari tradisional, lok teater, PMR dan juga sebagainya, Kak. Dan adik-adik nanti kita bakalan belajar lebih mengenal lagi waktu ada demo ekstrakurikuler. Iya, betul banget. Jadi nanti waktu demo ekstrakurikuler itu bukan cuman menampilkan, tapi nanti bakal ngasih kesan ke anak-anak didik baru untuk biar mereka tertarik tuh, Kak, mau masuk di eskul apa sesuai dengan bakat ataupun minat mereka. Betul, karena kan eskul nggak bisa dipaksain ya, harus sesuai dengan minat dan bakat kita. Iya, betul banget tuh, Kak. Terakhir nih, boleh nggak sih Kak Adi kasih harapan dari pesan Kak Adi untuk adik-adik kita nanti? Boleh banget tuh, Kak. Untuk pesan ataupun harapan untuk adik-adik yang bergabung di eskul Kabupaten Hijau dan sudah mendaftar dan terpilih dan akhirnya akan melaksanakan kegiatan LKS, tetap semangat dan juga semoga LKS tahun ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan atau apapun. Dan juga untuk adik-adik jangan malu untuk bertanya, karena kita di sini bersama untuk belajar dan juga berproses bersama-sama. Di sini kita tidak hanya berkenalan sekolah, tapi kita juga mencari teman baru, mencari pengalaman dan juga pastinya mencari prestasi untuk menunjang prestasi kita ke depannya. Dan tetap semangat ya. Jadi semuanya disiapin dengan baik karena perjalanan kalian masih panjang ya. Betul banget. Ini aku ucapin terima kasih untuk Kak Adi sebagai ketua OSIS yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dan berbagi di episode smartphone kali ini. Sama-sama, Kak. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan untuk datang di podcast kali ini. Semoga dengan pengalaman yang diberikan bisa jadi motivasi dan gambaran sekaligus penyemangat ya buat adik kita nanti ya. Sobat Semanding, jangan lupa semangat terus untuk menghadapi tahun ajaran baru selanjutnya ya. Dan aku, Adinda Yeyen, pamit undur diri dan narasumber kita Adi Setia Saputra. Terima kasih untuk Sobat Semanding yang udah setia nih meluangkan waktu untuk menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. SMA Negeri 1 Gading Kejot, kami berarti karena budi dan prestasi.